Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, khususnya penggemar pemirsa ngaji salaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam bait 15 dan 16, tafsilu khamsatin wa isrina lasim kulla mukallafin fahakkik wagtanim. Hum adamun idrisunuhun huduma soleh wa ibrahimu kullu muttaba. Adamun, Idrisun sudah, sekarang Nuh dan Hud dan selanjutnya. Nabi dan Rasul yang ketiga yaitu Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Inna awhayna, sesungguhnya kami turunkan wahyu ilaika kepadamu, kama auhayna, sebagaimana kami turunkan wahyu ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi-nabi setelahnya, setelah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini nasabnya itu ketiga dari Nabi Idris atau kesembilan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Nuh putranya Lama, Lama putranya Mattusalah, Mattusalah putranya Nabi Idris. Jadi turun ketiga dari Nabi Idris. Nabi Nuh yaitu nabi yang pertama yang diutus kepada orang kafir. Jadi kalau Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Adam itu diutus kepada orang-orang Islam. Belum ada orang kafir pada waktu itu. Kalau orang fasik ada, seperti Qabil yang membunuh Habil. Tapi belum ada orang kafir, itu belum ada. Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Adam itu diutus kepada orang-orang Islam. Nabi Nuh diutus setelah bumi itu dipenuhi dengan kekufuran. Jadi selama 1000 tahun yang disebut dengan Al-Jahiliyatul Ula. Jadi jahiliyah, zaman jahiliyah yang pertama itu zamannya Nabi Nuh atau sebelumnya Nabi Nuh. Kesyirikan yang pertama kali terjadi yaitu setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Nuh diutus menjadi nabi, menjadi rasul, itu ada 5 orang soleh yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 23 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusah wa la ya'uqa wa nasra. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum,
janganlah sekali-kali kalian tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya Tuhannya. Wala tadarunna, dan jangan kalian tinggalkan orang lima diantaranya adalah Wadda, Wad, wala Suwa'a, dan juga jangan tinggalkan Suwa, wala Yaghusah, dan jangan pula tinggalkan Yaghus, wa Ya'uqah, dan jangan tinggalkan Ya'uq, wa Nasra, dan jangan tinggalkan pula Nasar. Itu ada 5 yang jangan sampai ditinggalkan, itu pesannya dalam Al-Quran. Jadi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasar. Nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Lalu setelah 5 orang tersebut wafat, iblis itu pada datang itu. Iblis itu datang kepada para pengikutnya orang 5 tersebut, menyarankan. Iblis itu menyarankan, memang iblis itu tukang tipu muslihat, menyarankan kepada pengikutnya agar dibuat patung dari 5 orang soleh tersebut. Disuruh buat patung. Patungnya yang mirip dengan Uwad, mirip dengan Suwa, mirip dengan Yaghus, mirip dengan Ya'uq, mirip dengan Nasr. Itu disuruh sama iblis. Tujuannya apa? Untuk mengenang 5 orang soleh tersebut. Itu sarannya iblis. Kemudian sarannya iblis ya diikuti, dan dibuatlah 5 patung. 5 patung orang soleh tersebut. Setelah ganti generasi, yang membuat patung sudah meninggal semua, iblis kembali datang dan menghasut manusia bahwa nenek moyang mereka itu telah membuat 5 patung tersebut untuk disembah. Itu dengkinya iblis seperti itu. Awalnya disuruh membuat patung untuk mengenang jasa-jasa mereka. Setelah meninggal, anak turunannya itu dihasut oleh iblis bahwa nenek moyangnya telah membuat 5 patung untuk disembah. Sejak itulah mulai terjadi penyembahan terhadap berhala, terhadap patung, terhadap Tuhan selain Allah. Maka terjadilah kesirikan di muka bumi. Lalu Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Berapa lama? 950 tahun. Masya Allah, 950 tahun. Tapi hanya tetap sedikit di antara mereka yang masuk Islam. 80 berapa itu? Kalau nggak salah 83 itu yang masuk Islam. Dari 950 tahun itu hanya dapat 83 orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadahumut tufanu wa hum zalimun." Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan kami telah mengutus Nabi Nuh pada kaumnya. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dia berdiam bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun. Kemudian banjir bandang mengambil mereka dan mereka dalam keadaan zalim, yakni dalam keadaan kekafiran. Jadi Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang kafir dengan banjir bandang. Seluruh bumi baik lembah maupun gunung tenggelam oleh air. Allah hanya menyelamatkan Nabi Nuh dengan sebuah perahu
yang telah dipersiapkan sebelumnya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman berada di atas perahu itu kurang lebih selama 150 tahun. Dan kemudian berlabuh di Bukit Al-Judi selama 1 bulan. Di Bukit Al-Judi selama 1 bulan. Jadi Nabi Nuh itu wafat ketika berumur 1780 tahun. Hampir 2000 tahun umurnya. Jadi berumur 1780 tahun. Dan menurut pendapat yang kuat, kuburannya Nabi Nuh itu berada di Masjidil Haram. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi dan Rasul yang keempat yaitu Nabi Hud. Nasabnya Nabi Hud itu ke-8 dari Nabi Nuh. Kalau dari Nabi Adam ke-18. Jadi Nabi Hud putranya Abdullah, Abdullah putranya Robah, Robah putranya Al-Julud, Al-Julud putranya Ad, Ad putranya Aus, Aus putranya Iram, Iram putranya Sam, Sam putranya Nuh. Jadi Nabi Hud itu berasal dari Arab. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah itu ada 4 nabi yang berasal dari Arab, yaitu Hud, Soleh, Su'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'atun minal arabi Hudun wa Salihun wa Su'aibun wa nabiyyuka Muhammadun. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang berada di Yaman. Jadi kaum Ad itu kaum yang diberi kekuatan oleh Allah. Mereka memiliki tubuh yang besar dan tinggi. Bayangkan, tubuhnya kaum Ad itu tingginya tuh 100 hasta. Tingginya 100 hasta. Paling rendah kaum Ad itu 60 hasta. 60 hasta itu kalau ukuran meter itu sekitar 12 meter. Itu tingginya. Tuh kayak apa rumahnya. Jadi kaum Ad itu ada yang banyak itu 100 hasta tingginya. Padahal 60 hasta saja itu 12 meter. Jadi sekitar ya kurang lebih 15 meter ke atas itu tingginya. Padahal orang kita itu tingginya sekitar jarang yang sampai 200 meter. Tingginya paling 160, 65, 150, bahkan ada yang hanya 50 meter kotor. Jadi dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka berbuat dolim terhadap umat manusia. Jadi mereka kufur kepada Allah dan menyembah berhala. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian, tidak ada bagi kalian yang disembah selain hanya Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian takut kepada azab-azab Allah? Ketika kaum Ad tidak mau untuk beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada kaum Ad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada mereka sehingga terjadi kaum Ad itu diberi musibah, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak menurunkan hujan kepada mereka, kepada kaum Ad.
sampai terjadi kekeringan, sampai terjadi paceklik yang sangat parah sehingga banyak yang mati. Jadi walaupun orangnya besar-besar, tapi kalau sudah tidak makan, tidak minum, ya akhirnya mati. Jadi mereka tetap kufur, tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan Allah mendatangkan angin yang sangat kencang selama 7 malam 4 hari. Jadi angin itu kencang selama 7 malam 4 hari. Akhirnya ketika datang mendung turun ke lembah-lembah, kaum Ad itu berkata, ini air mau hujan, ini mau hujan. Ternyata bukan hujan yang turun, tapi malah azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Ad. Akhirnya kaum Ad tertelan oleh tanah, yang tinggal itu hanya tempat tinggalnya saja. Kaum Adnya mati semua. Itulah beratnya perjuangan para nabi-nabi sebelum Nabi kita. Jadi para nabi dan rasul itu perjuangannya sangat dahsyat sekali, sangat berat sekali. Maka kita harus selalu introspeksi dan harus menjadi cermin bahwa nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu betul-betul nyawa dan keluarga dan harta sebagai taruhannya untuk mempertahankan agama. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.